Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan jemaah salat isya, insyaallah semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa yang telah melimpah curahkan kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah di malam hari ini, ya, dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat, namun panjenengan masih diberikan oleh Allah kekuatan iman dan kesehatan untuk kembali hadir di majelis kita yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita belajar, mentadabburi dan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah dihimpun oleh seorang ulama besar, yakni Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kitab ini telah kita bahas beberapa waktu, ya, kalau tidak salah mungkin sudah 4 atau 5 tahun ini kita bahas kitab ini. Dan begitu banyak manfaat yang telah kita dapatkan. Mudah-mudahan keberkahan ilmu senantiasa meliputi kita semuanya, khususnya pengarang kitab ini yaitu Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di saat yang sama tentu kita semua patut untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah. Tidak ada manusia lebih salih dari Rasulullah. Semua ucapan Rasulullah adalah kebaikan. Ya. Semua ucapannya adalah pengajaran, dakwah, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan-perbuatan keburukan. Semua ucapan beliau akan membawa seseorang kepada kemuliaan di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Itulah kenapa kita sebagai seorang muslim pengikutnya Rasulullah selalu berusaha untuk menyandarkan setiap ucapan, perbuatan, tingkah laku, ibadah, amal salih kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang telah dicontohkan oleh beliau dalam segenap kehidupan beliau. Ya, semua sudah diajarkan kepada kita. Apa-apa yang membawa kepada kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat, semua sudah diajarkan. Apa-apa yang bisa menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah, kesengsaraan dalam kehidupan dunia dan akhirat, semua sudah diajarkan. Tinggal kita umatnya bagaimana meneladani beliau, mengikuti jejak langkah,
perlu diperdulikan. Kalau ada di antara mereka yang lisannya buruk, tidak menjaga dan mengendalikan lisan, kita tidak perlu peduli. Yang perlu kita perhatikan adalah ternyata di antara umatnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, tidak sedikit yang menganggap enteng, yang menganggap remeh terkait dengan bahaya lisan. Ya, mungkin kenapa? Karena di tengah-tengah kehidupan itu terbiasa, di sebuah lingkungan itu terbiasa, ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, yang kotor, yang jorok, tidak senonoh. Boleh jadi karena dalam kehidupannya di sekitarnya itu sudah biasa hal tersebut, dan ini dianggap enteng, dianggap remeh. Padahal sebagai seorang muslim, kita harus meyakini dan memahami bahwa sebuah ungkapan atau ucapan itu konsekuensinya bisa sangat besar menurut syariat agama kita. Kan kita sering dengarkan orang, itu kan cuma ucapan. Saya kan nggak bermaksud begitu. Saya kan cuma bercanda saja. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena kadang-kadang orang bercanda itu kebablasan. Betul apa betul? Kebablasan bercanda itu. Ternyata ketika dia bercanda mengucapkan sebuah ucapan, dianggapnya tidak apa-apa, ternyata menyakiti orang lain. Atau bahkan dalam ucapan tersebut menghina. Apalagi kalau menghina agama, menghina syariat, atau menghina sesama manusia, Masya Allah, konsekuensinya besar sekali. Ya, dan kita sering melihat, Masya Allah, kita sayangkan, ada di antara tokoh-tokoh kita kaum muslimin, ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh atau pejabat publik yang tidak terlalu memperhatikan hal ini. Dan bahayanya bisa sangat besar dan jauh lebih besar karena mereka panutan umat. Ya, dan ternyata ucapan-ucapannya kadang-kadang ya sangat berbahaya. Konsekuensinya sangat bahaya. Kata-kata kotor dihamburkan, isi kebun binatang semua keluar. Ya, makian, cacian, umpatan, hinaan dimuntahkan begitu saja, tidak peduli ya apa dampak dan konsekuensinya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, maka saya katakan tadi, kenapa hal ini perlu diulang-ulang supaya umat menyadari hal ini. Jangan merasa hal ini suatu hal yang sepele. Kita diajari oleh Islam, oleh agama ini, Allah dan Rasulnya, supaya senantiasa bisa mengendalikan lisan, bertutur kata yang baik. Bahkan kalau tutur kata itu yang akan kita ucapkan itu masih 50-50 antara madharat, manfaatnya, lebih baik diam saja. Kalau kita timbang, kalau saya ucapkan ini bisa begini, bisa begini, bisa baik, bisa buruk, yang mendingan tidak diucapkan. Lebih baik ditahan. Timbang nanti ketika diucapkan, Masya Allah, konsekuensinya besar. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, di antara manusia yang mengatakan itu kan ucapan saja, itu bisa saja berkonsekuensi besar terhadap syariat. Coba lihat, ucapan syahadat itu kan cuma ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan cuma ucapan. Tapi konsekuensinya hal tersebut bisa menjadikan seseorang menjadi muslim dan meninggalkan kekafiran. Itu ucapan. Ya. Karena ucapan bisa dibedakan mana orang yang meminta dan mana yang mencuri. Betul kan?
tidak ngomong, nah jadi bisa masuk dalam konsekuensi mencuri. Dan itu dilarang, haram dalam agama. Konsekuensi hukumnya sangat jelas. Ya, hanya dengan ucapan bisa dibedakan mana nikah dan mana zina. Ya kan? Sama-sama ucapan saja. Ya, tapi dengan ucapan angkahtuka atau qabiltu nikahaha, maka sebelumnya itu sesuatu yang haram jadi halal. Ya kan? Sesuatu yang sebelumnya haram jadi halal. Ya. Begitu sebaliknya ucapan talak. Aku mentalak kamu, aku menceraikan kamu. Ya, itu kan ucapan saja. Tapi jatuh talak itu. Entah dia main-main, entah dia serius, jatuh talak. Ya. Dan sesuatu kalau sudah jatuh talak yang tadinya halal istrinya berubah jadi haram. Ya, maka hati-hati dengan ucapan. Itu ucapan. Kemudian ucapan bisa membedakan antara membeli dengan menjual. Sama-sama menyerahkan barang. Ini barang saya serahkan. Tapi dengan ucapan saya berikan engkau barang ini atau ambil saja, tidak perlu bayar. Itu berarti memberi. Tapi kalau sama-sama menyerahkan barang dengan syarat dia harus bayar, berarti itu menjual. Sama-sama ucapan. Ya. Karena ucapan teman bisa jadi musuh. Karena ucapan silaturahim bisa terputus. Karena ucapan juga terjadi pertengkaran, perselisihan, permusuhan, bahkan pertikaian, bahkan saling membunuh. Ya, menyebabkan isi penjara jadi banyak, isi neraka jadi banyak. Nah, inilah makanya jangan katakan itu kan hanya ucapan. Terlebih lagi zaman kita sekarang ini, ya, ketika dunia sangat mudah untuk mengakses informasi melalui media sosial. Kadang-kadang kita apa istilahnya ya? Tergoda untuk ikut berkomentar di medsos, ya, tergoda untuk berkomentar. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena semua ucapan, semua perbuatan, tindakan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sering sekali membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra 36. Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Dan janganlah engkau dengan mudahnya mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, tidak ngerti, tidak paham secara mendalam, secara fakta dan kenyataan. Aku nggak tahu, tapi dengan gampangnya kamu ikut-ikutan, ikut berkomentar, atau ikut lakukan, atau ikut dan seterusnya. Akhirnya orang yang seperti ini membahayakan dirinya, gampang ikut, gampang apa istilahnya, gampang terbawa arus. Padahal dia tidak paham hakikat dan fakta yang sebenarnya, cuma karena itu viral, ya, itu ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Semua pendengaran, penglihatan, dan apa yang lahir, ya, atau apa yang muncul berupa ucapan, ya, dari hati kita kemudian
Dan ingat Bapak Ibu sekalian, saya ingin tekankan kembali di tempat ini. Hukum ucapan sama dengan tulisan. Adik-adik, hukum ucapan sama dengan tulisan. Apa yang jenengan ungkapkan dengan ucapan, hukumnya sama dengan tulisan. Bisa jadi mulut kita diam, tapi tangan kita hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hukum ucapan sama dengan tulisan. Baik, ada pernyataan di kalangan para ulama bahwa lisan kita ini memang bendanya kecil, tidak berulang, tapi bahayanya besar. Ada yang menyatakan bahwa lisan kita ini adalah datu haddain, ya, seperti pisau bermata dua, bisa membawa kebaikan dan sebaliknya bisa menjerumuskan kepada keburukan. Ya. Nah, malam ini kita akan sedikit merinci pembahasan terkait ini. Kalau beberapa waktu lalu itu secara global, malam ini kita akan lebih rinci. Ya, dosa lisan itu minimal dibagi tiga. Dosa yang menyangkut diri kita sendiri, menyangkut orang lain, dan menyangkut hak-hak agama, hak Allah dan Rasulnya. Dosa lisan itu bisa menyangkut diri kita sendiri, menyangkut hak orang lain, dan menyangkut hak agama, hak Allah dan Rasulnya. Yang termasuk dengan dosa lisan atas diri sendiri, yang pertama adalah beramal ma'ruf, menasehati orang, ya, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, ini bahaya. Makanya orang yang sering ceramah kayak saya ini, itu besar bahayanya, Pak. Ya, kita rajin, pinter nasihati orang, kalau kita tidak kerjakan, itu ada konsekuensinya. Allah berfirman dalam surat As-Saff yang saya baca tadi ketika sholat maghrib, ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan Allah, kemurkaan Allah ketika engkau mengucapkan ucapan-ucapan, ya, engkau mengajarkan kebaikan-kebaikan, tapi kamu lupa diri sendiri. Nah, jadi bukan berarti bahwa orang-orang kalau sudah ceramah kemana-mana itu sudah ahli surga. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Sudah keluar, sudah apa, pasti ahli surga. Ya. Orang kalau berbicara, ya, mulutnya itu lebih dekat dengan telinganya daripada telinga orang lain. Artinya apa? Dia lebih berhak, dia lebih utama untuk melakukan apa yang dia sampaikan timbang orang lain. Ya, nanti di akhirat, ancamannya perhatikan Bapak Ibu sekalian, di akhirat, di neraka itu ada orang yang ususnya keluar dari tubuhnya. Kemudian ususnya itu terikat di sebuah tiang. Kemudian dia berputar-putar itu seperti penggilingan. Ada kuda atau keledai berputar-putar di penggilingan, ya, terus menerus berputar-putar itu. Kemudian penduduk neraka yang lain datang lihat, loh, ini kan si fulan dulu waktu di dunia suka nasihati kita, suka ngajari, suka ceramah. Lah kok seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Apa jawabannya? Dulu di dunia saya suka nasihati orang, tapi saya sendiri nggak mengerjakan. Dan ini bukan hanya para penceramah, Pak. Bisa jadi kita juga yang rajin di medsos, di Facebook, di WA atau WhatsApp, di Instagram, di TikTok. Ada nasihat-nasihat agama kita share, nasihat agama kita share, tapi kita sendiri nggak pernah berusaha untuk menjalankan. Kita tetap berusaha.
tentang qiyamul lail, tentang puasa sunnah. Kita berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya sudah kita berusaha terus belum sempurna, ya kita banyak istighfar kepada Allah SWT. Semoga Allah ampuni kita. Jadi hati-hati Pak. Bukan gampang-gampang kemudian kita melupakan diri sendiri. Ya, kita menasihati orang tapi kita melupakan diri sendiri. Yang kedua, perhatikan, dosa lisan terhadap diri sendiri adalah menceritakan tentang kehidupan rumah tangga, khususnya berkaitan dengan rahasia tempat tidur. Loh, memang tempat tidur itu ada rahasianya. Ya iya ada Pak, Bu. Tak boleh kemudian seorang laki-laki atau seorang suami berhubungan suami istri, kemudian besok pagi dia cerita ke teman-temannya. Ya, saya kalau berhubungan suami istri begini, istriku begini. Suami apa istri juga bercerita sama teman-temannya di kumpulannya. Saya kalau hubungan suami istri, suamiku begini. Tidak boleh, haram, dosa besar. Tidak boleh Bapak Ibu. Dosa besar. Ya, itu rahasia pribadi yang tidak boleh diketahui orang lain. Kadang-kadang kan kita ingin mencairkan suasana, kumpul-kumpul lagi ngopi, ya cerita, oh begini, dosa besar, tak boleh. Ya, ibu-ibu lagi ngerumpi, kumpul-kumpul, kemudian cerita, oh suamiku begini, tidak boleh, haram, dosa besar. Ya, mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, "Inna min asyarrin nasi indallah manzilatan yaumil qiyamah." Sesungguhnya sejelek-jelek, seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah ar-rajula yufdi ila imraatihi. Seorang laki-laki mendatangi istrinya, wa tufdi ilaihi, atau istrinya mendatanginya, thumma yanshuru sirraha, tapi kemudian dia menyebarkan rahasianya. Suami menyebarkan rahasia istrinya, istri menyebarkan rahasia suaminya. Itu dalam bentuk ucapan, konon lagi kalau divideokan terus disebarkan di medsos, tambah besar dosanya. Alhamdulillah. Dan ini terjadi Pak, terjadi. Kalau banyak kita lihat orang bermesraan dengan istrinya divideokan, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah. Ya, tidak boleh. Yang ketiga, termasuk dosa besar adalah ketika seseorang mengungkap aib-aibnya sendiri, dirinya sendiri. Dia cerita ke orang lain, saya dulu, dia bangga pula. Dia ceritakan tentang kejahatannya di masa lalu sebelum dia tobat, rajin ke masjid. Dulu saya, masya Allah, boleh Pak, dosa besar. Allah sudah tutupi dosanya, dia ungkap sendiri. Di Surabaya diceritakan semua kejelekan dan keburukan dirinya sendiri. Ya Allah, Allah sudah tutup ini dosa-dosanya, keburukannya, kemaksiatannya, kejahatannya, semua ditutup Allah. Dia sendiri yang ungkap. Tidak boleh Bapak Ustaz. Apa yang Allah tutup sudah. Apa yang menjadi masa lalu seburuk dan sejelek apapun, selesai, itu masa lalu. Tugas kita sekarang adalah bertaubat supaya dosa-dosa kita yang lalu diampuni Allah. Gak ada gunanya kita cerita sama Allah. Gak ada gunanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan." Semua umatku akan diampuni.
semua umatku akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali al-mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang yang melakukan dosa terang-terangan. Satu sisi termasuk orang yang melakukan keburukan, kejahatan secara terang-terangan. Zina, khamr, dan seterusnya. Secara terang-terangan dia tampak-tampakkan, tunjuk-tunjukkan ke orang lain. Itu namanya mujahid. Dan yang kedua, salah satu di antara bentuk mujahirin adalah ketika seseorang wa inna minal mujahirina ayya'mala rajulu bil-laili amala. Seseorang yang semalam atau tadi malam melakukan suatu perbuatan, kegiatan, aktivitas yang mungkin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah ditutup oleh Allah, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang ngerti. Pokoknya dia sendirian, tidak ada yang tahu kalau dia melakukan keburukan. Tsumma yusbiha, ya, wa qad satarahu Allah. Kemudian datanglah pagi hari dan dosanya itu sudah ditutup oleh Allah. Fa yaqula ya fulan. Tapi dia berkata, wahai fulan, amiltul barihata kada wa kada. Tadi malam saya berbuat ini dan berbuat ini. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Sungguh dia telah tertidur pada malam hari dan Allah telah menutup aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'indahu atau sitrallahi 'indahu. Dan ketika datang pagi hari, dia sendiri yang menyingkap tabir, ya, yang Allah tutupi untuknya. Jangan marah sekalian, dosa atau keburukan apapun sudah itu antara kita dengan Allah. Ya, kita banyak berbuat dosa, kemaksiatan, kejahatan, sudah itu antara diri kita dengan Allah. Bertaubat, bersyukur bahwa Allah masih menutupi aib-aib kita. Kita bersyukur Allah menutupi aib. Kalau mau ditampakkan semua aib kita, masya Allah, kita ini nggak ada yang lepas dari kesalahan. Seandainya air itu berupa bau bangkai, gak ada yang lolos, ya, gak ada yang bersih, suci dari bau bangkai tersebut. Oke, kita hindari itu dosa, termasuk dosa besar. Yang keempat, termasuk dosa besar lisan untuk diri sendiri adalah meratapi mayat. Meratapi mayat dengan cara mengungkapkan kata-kata yang seolah-olah tidak menerima takdir, ucapan-ucapan kesedihannya. Ya boleh kita bersedih, namanya orang kena musibah yang bersedih, tidak boleh kita bersedih, tapi tahan lisan-lisan kita, jangan sampai mengungkapkan ungkapan-ungkapan, kata-kata yang ya seolah-olah itu tidak menerima kenyataan. Sudah diam saja, menangis boleh menangis. Saya ulangi, ketika jenengan dapat musibah, ada keluarga yang dipanggil oleh Allah, entah orang tua yang kita sayangi, anak kita, saudara kita, boleh menangis. Sebagaimana Rasulullah ketika anaknya, putranya bernama Ibrahim meninggal, menetes air mata, menangis. Tapi tidak mengucapkan ucapan-ucapan, kelakuan-kelakuan seperti orang jahiliyah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, "Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man daraba al-khududa, orang-orang yang menampar-nampar pipinya." Sedih anaknya meninggal, suaminya meninggal, ditampar-tampar pipinya sambil nangis-nangis. Ya, au syaqqal juyuba, atau dia merobek-robek bajunya. Oh, kan sedihnya sama dia. Tuh, au da'a bi da'watil jahiliyah, atau dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ya, merata dan seterusnya. Ini yang harus dihindari. Sekali lagi, boleh bersedih, tapi jangan melakukan atau mengucapkan ucapan
yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak yang lain. Yang kedua, dosa lisan terhadap orang lain, dan ini banyak jenisnya. Yang pertama adalah riba. Seperti sering kita bahas tentang hal ini, saya kira kita semua sudah paham tentang dosa riba. Apa itu riba? Menceritakan atau membicarakan keburukan orang lain, apa yang dia tidak suka. Kalau dia dengar, dia marah karena dia tidak suka. Nah, kita tidak boleh menceritakan keburukan ya orang lain, apa yang dia tidak suka. Walaupun itu benar-benar kejadian yang sesungguhnya. Kalau tidak terjadi berarti fitnah atau memfitnah. Tapi kalau terjadi, memang terjadi, terus kita bicarakan keburukan tersebut, maka itulah riba. Ya. Dan ini dosa yang besar. Seperti memakan mayat saudara kita sendiri, di mana ayatnya panjenengan sudah sering dengar. Dosa lisan terhadap orang lain yang kedua namanya namimah. Namimah itu adu domba. Suka mengadu domba. Adu domba itu artinya dia datang ke pihak sini, dia katakan, "Oh, kamu begini-begini," dengan menceritakan orang lain. Dia datang ke sini, dia menceritakan, sehingga dua pihak ini bertengkar, berkelahi. Itu namanya mengadu domba. Ya. Dan itu banyak terjadi di kalangan kita. Masyarakat itu banyak. Ini besar bahayanya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan, "La yadkhulul jannata namam." Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini dosa ucapan. Dia datang ke sini, dia menjelekkan di sini. Dia datang ke sini, dia menjelekkan di sini. Ya, sehingga terjadi lapor-lapor sini, lapor-lapor sini. Tidak. Bahkan dalam hadits yang lain ada dua orang atau jenis orang diadab di dalam kubur bukan karena dosa besar. Yu'adzibani ma yu'adzibani fi kabirin. Dua orang diadab di dalam kubur bukan karena dosa besar. Bal kana aduma la yastatiru min bauli. Yang pertama, orang yang kencing dan tidak berlindung kepada Allah atau tidak berlindung ketika dia kencing. Dia kencing, terus dia tidak berlindung, bukan dalam kamar mandi. Dan ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Orang yang bawa mobil kebelet pengen pipis, dia segera hentikan mobilnya, dia mampir di pinggir jalan situ, dia berdiri di situ. Jangan, tak boleh. Ya, kalau memang saat ini ya cari tempat yang tidak ada orang lain lihat. Cari tempat yang tidak ada orang lain lihat. Usahakan sebisa mungkin. Ya sekarang kan kalau jalan di pinggir jalan, insya Allah banyak tempat. Mampir di Indomaret, ya bisa pinjam toilet. Jangan. Ini ancamannya jelas. Kencing tidak berlindung dari orang lain ketika dia kencing. Wa kana al-akhar yang kedua, yamshi bin namimah. Dia bolak-balik antara dua belah pihak menyebarkan fitnah, kemudian mengadu domba orang lain. Dua-duanya diadab di dalam kubur. Yang ketiga, dosa lisan terhadap orang lain. Dzul wajhain, orang yang punya dua wajah. Ya, ini juga bisa menjadi sebab terjadinya adu domba tadi, atau dia tidak sengaja untuk mengadu domba, tapi membawa dua wajah. Ketika dia ke sana, ya, dia membawa satu ucapan, mengucapkan begini-begini. Ketika dia ke sana, dia mengucapkan suatu ucapan begini-begini, ya. Ini juga tidak dibolehkan, termasuk juga dosa yang besar. Dan yang keempat
dusta atau bohong, dan ini panjang dan banyak sekali cabangnya. Berdusta, berbohong. Ya. Dan kalau sifat dusta dan kebohongan itu sudah menjadi kebiasaan, itu bisa jadi nanti di sisi Allah stempel bahwa si fulan ini pendusta. Kalau sudah begitu, berat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah oleh kalian sifat dusta, suka berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena berbohong itu bisa membawa ke seseorang kepada perbuatan dosa, perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan jahat itu bisa mengantarkan seseorang ke neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu, dan jika seseorang senantiasa berdusta, wa yataharral kadhiba, ya, dan memilih atau istilahnya itu kebiasaannya memang suka berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga dia dicatat, distempel di sisi Allah sebagai pendusta, pembohong. Ya. Dan banyak hal yang bisa menyebabkan orang itu berbohong. Entah itu bohong itu memang kesenangannya, kebiasaannya, atau karena tujuan-tujuan lain. Contohnya, orang bersaksi palsu. Ada sebuah kejadian, dihadapkan di meja pengadilan, di meja hijau, dia dijadikan sebagai saksi. Kemudian mungkin karena dibayar, diancam, dia bersaksi tidak menyampaikan sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Saksi palsu. Dia bersumpah, demi Allah, saya melihat, saya mendengar, saya menyaksikan, padahal tidak. Tidak sesuai dengan apa yang dia utarakan atau bukan di meja pengadilan, tapi dalam kehidupan saya. Demi Allah Pak, demi Allah Bu, saya lihat, saya dengar, padahal enggak. Bahaya. Ya. Atau yang kedua, orang yang berbohong dengan mimpi. Dan ini banyak. Dan ini dosanya lebih besar daripada berbohong dalam kenyataan. Misalnya ada orang bercerita, saya di Jakarta begini, padahal tidak. Itu berbohong dalam kenyataan. Tapi kalau orang berbohong, oh tadi malam saya bermimpi begini, itu lebih besar dosanya. Apalagi kalau itu disandarkan kepada hal-hal yang berbau agama. Oh tadi malam saya bermimpi ketemu Rasulullah, tadi malam saya bermimpi ketemu dengan sahabat, tadi malam saya bermimpi dapat ilham. Itu lebih besar dosa. Ya, makanya kenapa lebih besar dosanya? Karena orang-orang itu akan takjub. Berarti ini orang saleh bermimpi ketemu Rasulullah, padahal enggak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua hal seperti ini harus kita jauhi. Yang ketiga, orang yang berbohong dengan menyebarkan isu dusta, menyebarkan isu yang sebenarnya tidak ada kejadiannya, tidak ada peristiwanya, tapi dia sebarkan. Termasuk diantaranya ketika ada isu-isu di media sosial, tahan dulu. Jangan langsung disebarkan, perhatikan. Jangan sampai berhoax sesuatu yang tidak benar. Berikutnya mengaku nasab palsu. Nasab. Mengaku-ngaku keturunan ini dan keturunan itu. Oh saya ini keturunan bangsawan, saya ini keturunannya pangeran ini, saya ini keturunan darah biru. Sama lagi kalau disandarkan kepada Rasulullah, saya ini cucunya Rasulullah. Besar sekali dosanya Bapak Ibu sekalian, termasuk dosa yang besar. Ya, karena ketika kita mengaku-ngaku menjadi nasab,
dari orang lain padahal dusta, itu konsekuensinya besar nanti dalam kehidupan akhirat. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan itu. Jadi jangan, apalagi kalau niat-niatnya supaya mendapat kemuliaan, kedudukan, kehormatan, atau bisa meraih manfaat dari harta orang lain sehingga mengaku-ngaku ya keturunannya sebelah, atau supaya dapat warisan, yang dosa besar. Yang berikutnya cerita dusta agar orang tertawa. Nah, ini banyak terjadi Bapak Ibu sekalian, termasuk para penceramah. Kadang-kadang mengangkat cerita-cerita yang sebenarnya bukan cerita benar supaya orang lain tertawa. Oh, saya di sana menemukan, oh di sana menemukan. Padahal tidak ada kejadiannya. Hanya supaya orang lain tertawa. Ini juga hadis Rasulullah SAW menyatakan ancaman besar terhadap kedustaan orang seperti ini. Makanya Pak, kita itu berusaha kalau misalnya boleh ikut pengajian atau istilahnya itu mau'izatul hasanah atau ceramah agama, silakan tidak apa-apa. Tapi perhatikan, tidak semua yang diucapkan seorang ustaz, seorang kiai, seorang penceramah itu boleh kita jadikan sebagai sandar, boleh kita jadikan sebagai landasan dalam beramal, beribadah, berkeyakinan. Ya, karena khawatirnya ada di antara mereka yang hanya supaya orang itu senang, ya, terbawa suasana, ya, kemudian bercerita melawak lah, ya, ini enggak boleh. Kedustaan apapun bentuknya itu tetap ada konsekuensi dalam syariat agama. Silakan boleh membuat orang tertawa, tapi sesuatu yang kenyataan. Sebagaimana Rasulullah juga bercanda, tapi candaannya Rasulullah itu nggak ada yang keluar dari kebenaran. Ya, salah satu contohnya ketika ketemu nenek-nenek sudah sepuh. Terus beliau menyatakan, oh nanti di surga itu nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu tidak ada masuk surga, karena di surga nggak ada nenek-nenek. Menangis nenek-nenek itu. Lalu Rasulullah itu maksudnya di surga itu nanti umurnya manusia nggak ada yang nenek-nenek, semuanya jadi muda kembali seperti umur 30 tahun. Rasulullah tidak berbohong, karena memang kenyataannya. Akhirnya nenek itu tertawa, ya, dan senang. Oke. Kemudian habis kurang satu menit. Banyak sebenarnya. Dan termasuk diantaranya yang ketiga tadi yang saya sebutkan, berdusta atas nama agama. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada Allah atau kepada Rasulullah atau kepada Islam sesuatu yang bukan dari. Kita katakan bahwa Allah berfirman begini-begini, ternyata Allah tidak berfirman seperti itu. Kita katakan bahwa Rasulullah bersabda begini-begini, ternyata Rasulullah nggak ada sabda begitu. Termasuk hadis-hadis palsu. Nah, jenengan ketemu hadis palsu tidak boleh disebar, ya, kecuali untuk dijelaskan bahwa ini hadis palsu. Dan banyak hadis palsu. Para ulama itu ada di antara seperti Ibnu Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, membuat atau menulis suatu kitab Al-Mawdu'an, kumpulan hadis-hadis palsu. Insyaallah. Ya, kumpulan hadis-hadis palsu. Contohnya utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis palsu. Ya. Hadis-hadis tentang Nur Muhammad, bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari nur cahayanya Allah, hadisnya palsu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hadis tentang iftiraqu baina ummati rahmah, itu hadis la aslalahu, tidak ada asalnya, dilacak sampai kemana pun tidak ada asalnya, hadis palsu. Ya, maka kita tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada Allah dan Rasulullah kecuali ada keterangan yang tegas, jelas kebenarannya. Rasulullah bersabda, "Man
muta'ammidan, siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu finnar atau minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya, kaplingnya di neraka. Maka berhati-hati. Boleh saja kita bicara soal agama, apa-apa, semua orang punya kesempatan. Tapi perhatikan apakah yang kita sampaikan, apa yang kita sampaikan itu benar-benar ada rujukannya dari kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW mulia, tidak boleh menyandarkan kepadanya kecuali jelas kebenaran. Oke, 3 perkara ini sudah kita bahas. Panjang dan banyak sekali hadis-hadis berkenaan dengan ini di bab yang ke-254. Namun mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sudah cukup mewakili pentingnya kita untuk selalu menjaga dan mengendalikan lisan dan bahayanya ya lisan kalau tidak digunakan dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu. Saya kira ini cukup. Kalau ada pertanyaan nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena waktunya habis, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.